Ada tagline-nya yang sering kita dengar itu no, Share, Share, express. meet dan express. Meet, no, share, express. Meet, no, share, express. Nah, Share Meet Express. Ya apa sih? yo what's up yo, kembali lagi bersama MK Surabaya. Salam Bamble dari Bamble Indonesia. Ya, kembali bersama rekan saya Yayan Plamir Dan rekan saya Matias Loyang. loh ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan episode tentang UCAT Indonesia. IQ Indonesia. Nah, tapi sebelumnya kita harus buka dengan tanda salib dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sayang sekali hari ini tidak ada endorse Tidak ada endorse, karena video yang sebelumnya juga tidak ada endorse. tapi nanti kita akan dapat kaos Dapat kaos ya dari UCAT. UCAT Indonesia. Mantap, luar Karena biasa. ini sudah 3 episode ya. Iya, iya. Episode. Terima kasih UCAT Indonesia. Masuk gak oleh kan gak mungkin kan? Iya, Ya? Gak mungkin kan? Gak mungkin. Iya, iya, iya. Kan kita sudah kerjasama kan. Iya, gitu. iya. Masuk gak oleh kan gak mungkin. Gak mungkin, gak mungkin. Pasti oleh. Pasti oleh. Nah, hari ini kita akan mengundang salah satu juga pengurus dari UCAT Pengurus, Indonesia Untuk menjelaskan beberapa poin tentang UCAT Indonesia. dan kaosnya. Kaosnya setelah syuting. Oh, Kan masuk gak oleh kan gak mungkin. Pasti oleh. Kalau yang episode lalu kan kita sudah profilnya sudah. iya, Lalu program-programnya sudah. betul. Nah, sekarang secara spesifik ada salah satu program yang sedang dikembangkan ke semua paroki, keuskupan di banyak tempat di kampus dan lain-lain. Mantap. Nah, nanti akan kita dengar penjelasannya dari Betul. Langsung aja narasumber kita kita. panggilkan Matilda. Selamat datang di UMK Surabaya. sehat-sehat. Puji Tuhan sehat. Amin. Nah, monggo diperkenalkan sedikit profilnya, Profil kesibukan, singkat, ya, terus paroki mana, asalnya mana. Monggo. Oke ya. Perkenalkan, nama saya Matilda. Asal saya dari Sorong, Papua Barat. Kakak tahu? Tahu. Tahu. Tahu Raja Ampat? Tahu tempat wisata itu toh. Iya. Iya. Sekarang domisili di Surabaya, Paroki Kristus Raja. Aktivitasnya sekarang menjadi full timer di UCAT Indonesia. Mantap. Luar biasa. Nah, UCAT kemarin kan kita gak kemarin sih. Tadi kan Yang- kita sudah iya. ngomong soal apa itu UCAT. Nah, tapi kan spesifik yang dilakukan apa kan kita belum tahu. Selain episode 2 sudah program kan. program. Nah, ini episode 3 itu lebih spesifik soal salah satu program. Betul. Apa itu programnya? Ya itu apa? Itu ya apa? Nah, Ada tagline-nya yang sering kita dengar itu Iya. no, share, Share, express, meet dan express. meet, no, share, express. Meet, no, share, express. Nah, Share Meet Express. Ya apa sih? meet, No dulu. No dulu. No dulu. oh no dulu. Lalu Share, share, lalu meet, meet, express. express. Ini Ngono. tagline yang juga sekaligus semacam program kegiatan gitu ya. Iya benar. Ya. Nah, silakan Matilda. Sebenarnya apa itu? Itu menjelaskan. apa? Oh ya, jadi teman-teman, untuk tagline No Share Meet Express yang digencarkan oleh UCAT Indonesia itu sebenarnya merupakan sebuah metode ya. Jadi sebuah metode yang dilakukan oleh UCAT Indonesia itu sendiri sebagai panduan untuk memfasilitasi kegiatan berkatekese. Jadi metode ini sebenarnya kalau teman-teman yang sudah memiliki buku UCAT kuning ini membuka halaman pertamanya kata pengantar dari Paus Paus. Emeritus Benedictus ke-16. Ya.
Nah, jadi Know Meet Share Express ini merupakan buah pemikiran dari Paus Emeritus Benedictus ke-16 itu sendiri. Mantap. Tuh. Mbaknya pernah kerja di mall nggak? Ya? Kenapa? Suaranya mirip yang tong neng neng neng. Deng. Pengunjung lantai Mobil 2. plat nomor L1 Iya, mohon suaranya. dipindahkan ke Mohon dipindahkan karena mobil Anda belum lunas. Suaranya empuk ya. iya Cocok jadi penyiar radio juga. mantap. Cocok Kak. Iya. Ya. Itu secara sederhana gimana menjelaskan Know Share Meet and Express itu gimana? Jadi untuk metode Know Share Meet Express ini yang pertama know. Kita perlu mengetahui iman kita gitu ya. Jadi sebagai orang Katolik, anak muda Katolik, kita pun harus mengetahui iman yang kita imani. Jadi untuk materi know ini biasanya digunakan ya kembali lagi sumber iman kita yaitu Katekismus Gereja Katolik. Nah, di sini ada buku Yuket ataupun buku Duket dan juga Alkitab, kitab suci gitu. Nah, jadi setelah kita mengetahui iman yang kita imani secara intelektual, nah ini kan jadi secara intelektual. Setelah itu ada sesi share. Jadi share ini kita berbagi, sharing tentang pengalaman. Jadi iman yang sudah kita tahu secara intelektual melalui materi-materi, nah itu di-sharekan. Nah tapi di-sharekan ini bukan secara teologis atau filosofis ya. Iya. Jadi lebih ke pengalaman. Jadi berbagi. misalnya materinya tentang Dosa. Nah jadi materi itu direfleksikan. Setelah direfleksikan kemudian di-sharingkan gitu. Nah setelah know, share, meet. Nah jadi pada saat proses pertemuan tersebut, nah itu kan meet dengan teman. Nah setelah itu kita meet dengan Tuhan, yaitu dalam doa. Ya jadi doa sebagai persembahan kasih gitu. Jadi setelah kita mengetahui, kita bersharing, kemudian kita membawa semua itu di dalam doa. Nah setelah membawa itu dalam doa, apa nih challenge kita kayak gitu. Jadi kan kalau biasanya kan kalau romo-romo khotbah nih pergilah engkau diutus. Iya, Betul. Jadi kan perutusan gitu. Jadi seperti kayak challenge juga untuk kita setelah materi yang sudah diberikan di-sharingkan, direfleksikan dan ada aksi nyata kayak gitu. Terus habis gitu dari 4 itu dapat kaos nggak? Ya, Habis ikut 4 gitu dapat kaos? ukurannya Pasti apa, dapat Kak? kan? Nggak dapat, kamu nggak dapat ya? bisa di PO kaosnya. Nah, itu kan metode. Iya. Know Share Meet Express itu kan metode. Metode itu dilakukan di mana? Di komunitas, di kelompok atau kelompoknya dibikin dulu atau apa istilahnya? Sebenarnya dalam mengaplikasikan metode tersebut bisa dilakukan apa saja. Ya mungkin kalau Yuket Indonesia sekarang fokusnya pada study group, salah satu program yang sedang berlangsung. Tetapi selain itu juga kalau teman-teman memperhatikan Instagram dari Yuket @yuket_id, beberapa postingan itu juga menggunakan metode tersebut, metode Know Share Meet Express, dan juga artikel-artikel yang diterbitkan oleh Yuket di websitenya Yuket.id juga, itu beberapa artikel juga menggunakan metode tersebut. Jadi bisa diaplikasikan dalam berbagai hal. Banyak hal. Banyak Itu harus urut ya? Iya, Itu urutan berarti ya? urutan Ya. Nah, yang boleh ikut siapa aja? Kalau yang studi grup itu yang boleh ikut siapa aja? Semua orang Katolik. Jadi memang diutamakan untuk teman-teman OMK, kakak pendamping, dan juga Romo, para biarawati, ada Romo, suster, karena pengalaman kami kan sekarang sedang menjalankan studi grupnya kan. Itu ada beberapa Romo juga mengikuti. Biak nggak boleh biak? Bisa pendamping. Pendampingnya. Biaknya nggak boleh. Biaknya dapat kaos saja. Boleh. Mantap, halus. Gitu. Mantap. Study group ini di paroki atau di levelnya apa? Di kevikepan atau di komunitas atau? Awalnya sebenarnya di
rencanakan untuk teman-teman OMK di parokinya, kemudian KMK atau UK3. Oh, kampus-kampus ya. Gitu. Tapi karena masa pandemi ini kita semua beralih ke virtual ya. Kita beralih ke study group online. Nah, salah satu positifnya study group online secara online ini ya, secara online ya online. Secara online ini bisa mencakup teman-teman dari berbagai keuskupan di Indonesia. Jadi partisipannya ada teman-teman dari Keuskupan Agung Medan, kemudian dari Sorong, dari Kalimantan, dari Papua, Jayapura, Keuskupan Jayapura, kemudian dari Keuskupan Agung Ruteng, gitu. Jadi bisa mencakup berbagai teman-teman orang muda dan juga bukan orang muda saja, tetapi kakak-kakak pendamping dan juga ada romo yang mengikuti. Gitu. Berarti kalau online itu bajunya dikirim berarti? Bajunya diimajinasikan aja. Kalau peserta study group online ya belum tentu dapat. Kalau kita ya, masa nggak dapat, nggak mungkin. Kode. Iya. Kode. Jadi sebenarnya kalau ketika sekarang ya online kan, jadi kita sudah membuat study group kayak gitu. Jadi teman-teman yang mereka yang misalnya contoh ada teman-teman perwakilan dari Keuskupan Jayapura, mereka membuat study group sendiri, tidak apa-apa kayak gitu. Jadi kita juga memfasilitasi kayak gitu. Jadi Yuket hanya mendorong supaya teman-teman tuh bikin supaya sendiri. Bersemangat berkatekese, mengetahui iman kayak gitu. Berarti sampai sekarang sudah dilakukan secara online atau? Ya sudah 2 bulan. Sudah 2 bulan. Mulai bulan Juni kemarin. Loh itu tiap apa? Tiap Sabtu, tiap kalau untuk hari, mekanismenya ya, untuk prosesnya itu jadi pendaftaran pertama kami membuka pendaftaran secara online, jadi teman-teman mendaftar. Nah setelah pendaftaran kami membagikan ke kelompok kecil gitu. Jadi misalnya ada 52 orang yang mendaftar, kita bagikan ke kelompok-kelompok kecil. Nah dari kelompok kecil yang terbentuk, kalau sekarang ada 9 kelompok, dari kelompok kecil tersebut akan diberikan satu fasilitator. Jadi fasilitatornya itu dari kami, pengurus Yuket Indonesia gitu. Jadi nanti setelah pembagian kelompok, pembagian fasilitator, mereka memiliki grup WA sendiri. Kayak gitu. Jadi nanti koordinasi mengenai materi yang akan diberikan, kemudian waktu pelaksanaan itu kembali lagi ke grupnya masing-masing, mereka bisanya kapan. Cuma pada umumnya sih setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu jam 6, iya. Berarti setiap minggu berarti? Ya setiap minggu. Kira-kira setiap minggu? Setiap minggu. Mantap. Sebelum pandemi, apakah sudah ada terbentuk study group atas upaya Yuket Indonesia? Ya ada. Ya, jadi sebelum pandemi ini bentuk study group itu kami ke kampus, jadi lebih ke KMK-nya. Kalau di Surabaya di mana? KMK kemarin kami ke ITS. Sudah ada ITS? Ya, terus PGRI di Buana dengan teman-teman KMK dan UK3 di sana, kemudian teman-teman Erlangga, gitu, Universitas Erlangga. Yang di paroki belum? Yang di paroki belum. Tapi kalau ke parokinya sudah, tapi mengisi kayak mereka ada kegiatan tertentu, kita menjadi pemateri, membawakan materi seperti itu. Iya. Mantap. Seberapa penting study group ini bagi anak muda Yuket Indonesia? Untuk katekese ini. Oh iya. Oke. Ya ini semua kembali ke mindset anak muda ya. Kebanyakan anak muda itu merasa bahwa berkatekese itu yang berat, harusnya kayak orang-orang tua saja kayak gitu. Kakak-kakak yang sudah tua ya gitu, pemahaman yang lebih banyak, orang yang bergerak di seputar gereja. Padahal tidak sebatas itu. Semua orang, khususnya kita sebagai orang muda Katolik ya bertanggung jawab atas imannya, harus bisa men-sharingkan iman itu sendiri. Kita kan persekutuan nih, bukan individualis kayak gitu kan. Jadi study group ini memang sangat diharapkan untuk men-charge satu sama lain kayak gitu. Karena iman kita sama, tetapi penghayatan kita dalam merefleksikan itu berbeda. Ketika kita saling sharing, itu bisa memperkaya satu sama lain. Dan memang dibuat ringan ya untuk orang muda. Itu salah satu kelebihannya. Jadi tidak harus ya memang harus belajar dulu menguasai materi, tapi metodenya itu share aja, berbagi pengalaman, peristiwa gitu. Jadi bukan menggurui, tapi kita saling belajar. Ketika sudah ada materinya, ya mungkin sebagai fasilitator hanya memaparkan mulai dari doa, kemudian bacaan kitab suci,
diambil dari ini, terus nomor UCAT yang akan dibahas. Setelah itu nanti ada pertanyaan refleksinya yang menjadi bahan sharing. Nah, kalau teman-teman mau ikut gimana caranya? Kan sekarang berarti online berarti. Nah, kalau teman-teman mau ikut gimana caranya? Nah, kalau teman-teman mau mengikut, mau bergabung bisa DM di Instagram kayak gitu. IG-nya @ucat_id. Itu atau berkunjung kalau yang teman-teman di Surabaya nih, berkunjung di Samratulangi nomor 8. Nomor 8. Iya gitu. Dekatnya Pasar Pandegiling. Ya. Iya. Bener ya? Iya, dekat. Sebelahnya kali. Sebelahnya kali. Iya, ada kalinya ya. Oh iya, sebelahnya BPM maksud saya. Saya suka ini misalnya saya membayangkan metodenya itu pasti menyenangkan. Misalnya di sini ada pertanyaan. Ada poin tentang apa itu rahmat. Nah, lalu di sini kan sudah ada jawabannya juga. Pertanyaannya itu apa itu rahmat? Nah, ada jawabannya juga. Nah, itu yang dibicarakan selama study group itu. Iya. Satu poin gitu atau beberapa Satu nomor. Jadi karena prinsipnya bukan menghafal, kita bukan menghafal teologi atau filosofi, tapi ini lebih ke penghayatan. Jadi misalnya satu nomor, contohnya ini pas saya buka tentang apakah makna perjanjian baru bagi umat Kristen. Nah itu kan pemahaman di dalam katekismus mengatakan seperti ini, tetapi kita sebagai orang, sebagai manusia yang bersosialisasi atau menghayati iman tersebut memiliki pemahaman atau refleksi yang berbeda-beda gitu. Jadi bukan saya benar, kamu salah, tidak ada benar salah, tidak ada benar salah, tapi bagaimana semua pengalaman sharing tersebut bisa memperkaya saya secara pribadi dan juga bisa menguatkan sesama orang muda, mendewasakan iman juga. Iya. Dan itu dibantu oleh fasilitator dari UCAT. Mantap. Gitu. Dan juga untuk kalau fasilitatornya sendiri kami juga masih belajar ya, jadi tidak materinya ini langsung diberikan, tidak, tapi fasilitator juga memiliki waktu untuk briefing bersama, jadi kayak study group untuk fasilitator kita sama gitu. Jadi kita akan membahas soal materi ini, kemudian nanti pertanyaan refleksi yang cocok lebih ke formulasi pertanyaan kayak gitu yang lebih sesuai untuk anak muda. Mantap. Kalau misalnya WL mau bikin sendiri di parokinya, Paroki Roh Kudus Rungkut, itu apa fasilitatornya harus dari UCAT Indonesia atau dari paroki sendiri, apa bisa? Ya sebenarnya kalau memang KWL mau membuka, jelas dong, dia habis dapat kaos semangat. Dapat kaos gratis. Harus buka semangat ya. Semangat luar biasa. Karena kaosnya pasti dapat kan. Mungkin sebenarnya sangat bisa jika mau membuka sendiri kayak gitu untuk ini. Tapi misalnya kalau ada kendala nih, Kak gimana sih kayak untuk metodenya ini, kalau untuk input saran kayak gitu tuh bisa sangat menghubungi kayak gitu. Jadi bisa aja. Fasilitatornya bisa dari OMK di paroki itu, tapi juga bisa konsultasi dengan UCAT. Kayak gitu. Yang penting berani dan siap gitu aja. Kalau yang level expert, ya yang enggak cuman paroki keuskupan, sudah ada enggak study group yang besar gitu? Study group besar kami mengadakan, tapi ini secara online ya. Ya, study group besar kami mengadakan. Contohnya kemarin bulan Juni kami mengambil tema khusus, tema umum, utama itu menemukan Allah yang benar. Jadi tema besar itu kita membagi lagi ke subtema yang kecil. Nah setelah di study group kecil, kelompok kecil itu kan 4 kali pertemuan. Jadi nanti setelah 4 kali pertemuan itu ada studi bareng ya, atau talk show lah kayak gitu, yang kelas besar. Jadi semua teman-teman yang dari kelompok kecil itu join bersama di kelompok besar dengan menghadirkan narasumber. Kayak kemarin contohnya narasumbernya Romo Yanuar dari Madiun. Ya, beliau yang menjadi narasumber. Kalau misalnya pertemuan besar gitu butuh host ya kan bisa. Oh bisa. Tahu ya. Iya tahu sendiri lah, tahu. Atau butuh hiburan. Oh bisa. Stand up nyanyi. Bisa. Ya, tahu sendiri lah ya, ngontak siapa. Bisa. Luar biasa. Mungkin teman-teman yang tertarik silakan mungkin DM langsung ke Ayo DM kemana yuk? UCAT ID. @ucat.id. Silakan dikontak di situ, lalu tanya ukuran kaosnya berapa. Saya itu dari tadi
Saya itu dari tadi penasaran sama Matildanya sebenarnya. Kenapa? Iya. Karena saya kenalnya Matilda itu mantan ketua PM GRI. Oh, Kok bisa sekarang terjun di UKT Indonesia itu gimana? Mungkin bisa cerita singkat. Bahkan jadi full timer sekarang. Iya. Sebenarnya awalnya saya pertama tertarik karena Duket ya. Karena Oh, yang biru ini. organisasi pergerakan masyarakat, dan ya refleksi dari iman saya itu adalah aksi itu tersebut. Mantap. Dan itu semua terangkum kalau kita rajin membaca dan memahami ajaran sosial gereja, ya kalau Duket nih bahasanya lebih mudah dipahami. mantap. Jadi ketika ditawarkan untuk menjadi full timer di UKT Indonesia, ya saya secara pribadi ya tidak ada masalah dan itu juga menjawab kebutuhan saya gitu. Saya merasa butuh. Karena saya orang Katolik, saya tuh sebenarnya bukan masa depan tapi masa kini gereja gitu kan. Mantap. Masa kini gereja, jadi secara pribadi memiliki tanggung jawab Iya. untuk iman yang saya imani kayak gitu. Jadi dengan aktivitas saya juga di organisasi pergerakan, ya tidak ada salahnya juga untuk mendalami iman Katolik itu sendiri. Mantap. Dan pasti Mbak Matilda punya kaosnya UKT. Ini lagi pakai. Iya. Jadi ukurannya Saya 2XL. lalu saya tanyakan aja. Iya, 2XL. Excel-nya. Mas itu berapa? Saya 3XL. Oh, 3 Yang putih boleh, kuning nanti boleh. PO ya. Yang di PO ya. Ini pertanyaan agak personal. Iya. Kamu bahagia enggak di komunitas ini? UKT? Saya sangat bahagia karena yang pertama kalau saya tidak bahagia ya saya tidak akan menjalankan itu, karena gerakan ini sebenarnya lebih menantang diri saya secara pribadi kayak gitu, supaya bisa berbagi tentang iman yang saya imani. Ini bukan hanya masalah soal senang dan tidak. Iya, senang dan tidak, tapi menjadi sebuah panggilan. Kita diutus gitu, kita membawa damai ya. Damai itu bisa dijelaskan dalam berbagai hal ya. Salah satunya ya untuk semangat evangelisasi atau pewartaan itu sendiri. Mantap. Kamu pengalaman apa paling berkesan selama jadi bagian dari UKT Indonesia? Mungkin pergi kemana yang jauh atau ketemu siapa yang paling berkesan seumur hidupmu apa? Ketemu Pak Jokowi pernah? Pernah. Serius? Iya, tapi ya bukan nanti. Di TV tapi? Bukan acara langsung. Oh iya? Iya, di Palembang. Oh. 2018. Ya itu. Kalau untuk Tapi bukan itu yang paling berkesan, ada lagi apa? Ketemu Yesus Kristus. yang paling berkesan ya ketika saya menjadi fasilitator untuk study group itu sendiri gitu. Mungkin sebelumnya saya bukan basic sih, tapi memang lebih menguasai soal ajaran sosial gereja. Tapi ketika menghadapi UKT yang kuning ini kan memang bersifat sangat teologis seperti itu kan. Cuman ya ketika saya menjadi fasilitator karena juga dibimbing, setelah itu memberikan dan ada berbagai sharing yang sangat berbeda, menyentuh, ada yang juga kayak sampai nangis kayak gitu. Jadi kayak merasa bahwa ya ekspresi iman itu ya tidak selalu apa yang ingin saya tuntut kayak gitu. Jadi setiap orang itu memiliki ekspresi yang berbeda dalam menanggapi suatu hal, apalagi ini sangat teologis kayak gitu kan. Nah, kayak misalnya untuk apa saya diciptakan, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Itu pertanyaan yang bikin nangis itu. Iya, ya? jadi ketika mendengarkan sharing, mendengarkan apa yang mereka sampaikan, ya itu membuat saya secara pribadi pun semakin diteguhkan. Gitu. Jadi banyak sekali pengalaman bertemu dengan teman-teman pengurus yang sangat luar biasa juga dalam memotivasi untuk semangat pewartaan untuk anak-anak muda gitu juga. Tadi kan sudah sampai yang besar, sampai yang kelompok kecil dan banyak sekali, dan bahkan orang-orang awam pun boleh membuat itu. Nah, tapi sebenarnya kendalanya untuk membuat study group itu apa? Kalau yang
kendala yang dihadapi sekarang ya, Iya. itu ya jaringan. Jaringan internet. Jaringan internet. Jadi sebenarnya teman-teman yang dari berbagai daerah, nah itu mungkin kalau kita yang pusatnya di Jawa, Mungkin nggak terlalu. iya tidak terlalu bermasalah ya soal jaringan, apalagi pertemuannya itu melalui Zoom, kadang juga Google Meet. Tapi untuk teman-teman yang ada di ujung timur Indonesia itu agak menjadi kendala. Nah, tapi hal itu tidak menjadi suatu penghalang kayak gitu. Pasti ada jalan. Iya. Nah, jadi untuk mengalternatifkan supaya teman-teman itu bisa mengikuti materinya, bisa mengikuti sharing, itu kami memiliki plan lain. Jadi plannya itu bisa dibuat secara voice note. Jadi ketika kami sharing direkam kayak gitu, jadi nanti dibagikan ke mereka dan mereka pun menyampaikan sharing mereka bisa lewat melalui voice note ataupun kolom chat di WA grupnya mereka kayak gitu. Berarti yang tiap Rebo itu grupnya permanen, orangnya Iya, tetap benar, itu. permanen. Jadi karena kita kan mendampingi bukan secara fisik atau secara pikiran, bukan secara fisik ini aja sih, tapi secara psikologis juga kita harus mendekati kayak gitu. Karena bukan sekali langsung lepas tidak, tetapi harus ada pendampingnya secara berkelanjutan. Kayak Itu sampai berapa lama? Untuk sampai berapa lama? Sampai materinya habis Iya, atau? sampai materinya habis nanti. Materinya sampai berapa itu? Materinya kalau untuk sekarang setiap bulannya itu 4 materi. Selama 5 tahun. Enggak 5 tahun lah Israbi dewe. enggak sampai sejauh itu, ya setahun. Setahun. Setahun, Oh, ya. setahun. Berarti yang ikut ya harus komit ya itu ya. Iya, Dia harus- komitmen. Tapi ketika misalnya mereka mengikuti, kan tidak selama itu kami yang menjadi fasilitator, tapi kami juga memberikan tawaran untuk Siapa teman-teman ketika mereka mau menjadi fasilitator ya monggo silakan. Betul. Kalau mereka mau membuat grup sendiri untuk mengadakan study group ya dipersilakan kayak gitu. Mantap. Sekarang tuh orang muda kalau diajak gitu-gitu itu mesti pertanyaannya apa untungnya buat saya? Jangan pernah tanya apa yang diberikan untuk saya, tapi tanyakanlah apa yang bisa saya berikan. Harusnya seperti itu formulasi pertanyaannya sih. Jadi ketika sebagai orang muda Katolik, apa sih yang gereja berikan kepada saya? Padahal sudah hidup itu pun bersyukur ya. Tapi harusnya dibalas lagi apa yang bisa saya berikan untuk gereja gitu. Ini yang ngomong OMK Sorong loh ini. Sorong ke kiri. OMK Sorong lagi. OMK yang di Jawa harusnya malu loh ya ini. Istino. Sekarang OMK sini. Jauh-jauh dari Papua punya kesadaran kayak gitu loh. Betul. Yang Jawa-Jawa yang di sini Iya. iya. Kita kan ada timur-timurnya Betul. kan. Sama Iya. Jawa Timur kan. Timur-timurnya. Mantap. Timur. Oke. Tapi gitu. Nah, karena ini adalah episode spesial, maka Yuket selain ngasih kaos ke kita, Oh ya jelas itu. Kan Juga- nggak mungkin kan nggak nggak mungkin. mungkin. juga akan memberikan giveaway ke teman-teman. Giveaway lagi. Giveaway lagi. Cara ikut giveaway-nya gimana? Nah, jadi untuk teman-teman yang mau berpartisipasi, giveaway-nya apa ya? Baiknya apa, Kak? Menurut Kakak? Kaos dan buku. Oh iya. Kalau kaos itu kan nanti dipakai, kemudian kalau muat ya syukur, tapi Iya. kalau sudah semakin ini lupa ya kan sayang Sayang, disimpan di berarti lemari. buku aja. Jadi Buku buku aja. aja ya lebih penting. aja. Ya, jadi untuk kali ini Yuket Indonesia akan memberikan giveaway kepada teman-teman OMK dimanapun berada. Silakan. Syaratnya Syaratnya apa? Oh ya, syaratnya apa ya? satu, komen di video ini. Komennya 2 hal. Hukumannya harus 2 hal. Yang pertama, untuk apa saya dapat buku ini? Jadi kenapa sih saya harus dapat buku ini? Gitu. dapat buku ini? Kemudian yang kedua, setelah saya mendapatkannya, apa yang akan Apa yang saya lakukan? akan dilakukan? Kayak Nah, gitu sih. Jawaban yang terbaik akan dipilih oleh tim Yuket Indonesia. Betul. Lalu dikontak pribadi, lalu dikirim Kirim. Mantap. bukunya. Itu aja Boleh pilih buku yang Bible ini enggak? atau cuman yang kuning aja? Atau ditentukan oleh tim Yuket? Ditentukan. Nanti ditentukan sama tim. Nanti Jadi untuk ditentukan. giveaway-nya ada Yuket. Oh, Yuket dan Duket. Mantap. Mantap.
Nah, seperti biasa narasumber boleh Tanya. satu pertanyaan untuk kita. Bebas. KWL ini kan ketua OMK ya. Betul. Ya, selama pengalaman ini kita berbagi sharing aja ya Kak ya. Pengalamannya kakak. Yaitu gimana sih? Apakah sudah pernah membaca katekismus atau bertanya-tanya ataupun mendalami sepengalamannya kakak aja, atau pernah membuka, nggak harus membaca ya, mungkin membuka buku. Iya. Saya memang pernah baca judul kitab suci. Judul. Ya. Judul. Lalu beberapa di kejadian halaman pertama itu sudah pernah saya baca. Tapi depan. Itu gak sengaja kebuka ya. Tidak sengaja. Ini terus. Iya. Lalu kalau katekismus ini aja saya baru lihat bukunya bentuknya. Ya. Baru hari ini. Baru hari ini. Okay. Tapi kalau untuk UCAT, saya tahu buku kuning dan buku biru. Tahu. Warnanya. Ya, buku yang kuning sama buku biru. Nah, tapi saya tertariknya yang buku biru saja, tertarik. Belum baca loh ya, tertarik toh. Karena belakangnya ini ada statement yang sangat menarik. Oh, saya juga nggak tahu itu. Ini ada dibaca dong. Apa ini? Seorang Kristen yang di zaman sekarang tidak revolusioner, bukanlah orang Kristen. Oh. Kata dari Bapak Paus Fransiskus. Apa sih tulisan itu? Seorang Kristen yang di zaman sekarang tidak revolusioner, bukanlah orang Kristen. Rungokno iku. Terus kamu tahu buku biru? Tahu saya. Terus? Ya sudah. Itu aja, sebatas itu pengetahuanmu. Dan adakan niat. Saya berharap teman-teman suka membaca buku itu. Oh iya. Diawali dengan kamu sendiri yang suka. Iya. Nah, masalahnya saya itu orangnya tuh senang diceritani. Oh. Kalau saya diceritani, saya lebih senang mendengarkan. Jadi buku saya itu kadang itu yang audiobook. Oh. Nah, saya nggak suka membaca. Karena kamu bayari orang untuk baca bukumu. Betul. Ya? Supaya dia cerita ke kamu. Betul. Itu saya lebih orang kaya. Orang kaya. Apalagi kalau saya pakai baju UCAT. Oh, itu kan. Jadi ada motivasinya ya. Jadi ada motivasi. Berwibawa gitu ya. Iya. Mantap. Apalagi yang ukurannya pas. Pas kita. Itu. Enggak kekecilan, enggak kebesaran. Mantap. Ya, itu kan pertanyaan untuk KWL. Iya. Ini Mas Didit. Itu uangnya lagi. Apa iki? Ya siapa sih yang nggak tahu kakak di samping? Iya. Siapa sih nggak tahu? Ya oke. Nggak tahu ya. Oke, untuk mungkin kalau yang suka kepo-kepo, Kak Yudit ini kan sebelumnya ya, bukan sebelumnya sampai saat ini ya masih stand up comedy. Iya masih. Itu kan menghibur ya. Kemudian sebelumnya juga mengikuti organisasi pergerakan KRI. Nah itu kan bergeraknya dalam masyarakatan ya, sosial politik ya. Sosial politik. Nah itu menurut Kak seberapa penting sih ajaran sosial gereja itu untuk saat ini kan? Gini aja gambarannya seberapa penting ASG ya. Seberapa penting ASG. Gambarannya gini. Teman-teman kita Muslim itu belajar ASG. Ya setuju. Di semua kampus Muslim itu ada kelompok belajar, studi grup gitu yang mempelajari ASG, mempelajari dokumen-dokumen Gereja Katolik. Semua mulai dari yang pertama Gaudium et Spes dan seterusnya itu semua dipelajari oleh teman-teman Muslim. Itu aja untuk menggambarkan bahwa ini penting apa tidak. Penting. Nah kalau orang OMK sendiri enggak tahu, bahkan enggak pernah kenal itu ya. Dalam bahasa Jerman tuh kebacut. Kebacut ya. Oke. Mantap. Pertanyaan luar biasa. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa juga subscribe, like, and share. Terima kasih juga untuk Matilda. Terima kasih sudah berbagi. Sudah mau sharing kita. Jangan lupa ikut giveaway. Betul. Silakan komen di bawah untuk giveaway. Nanti akan tayang tanggal 8 berturut-turut setelah tanggal 8 karena ini episode khusus tentang merayakan ulang tahun UCAT. Nah, akan tayang nanti seminggu setelah itu. Akan diumumkan pemenangnya diumumkan lewat IG OMK dan IG jadi untuk teman-teman jangan lupa ya follow juga ya @UCAT_ID. Mantap, luar biasa. Oke, itu aja teman-teman. Karena kita tadi buka dengan tanda salib, maka kita harus tutup dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah,
Jangan lupa juga follow kita di @omksurabaya. Untuk komen-komen atau DM silakan. Untuk pertanyaan-pertanyaan juga silakan cantumkan di sana. Oke lah teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa. Saya kagum sekali sama Matilda ya. Kenapa? Ya karena itu tadi beberapa hal yang dia sampaikan itu, dan Matilda ini adalah 134567889. Apa itu? Tidak ada duanya. Terima kasih kembali.